Shalom jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bertemu di ibadah pada hari Minggu ini walaupun kita masih online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau memuji-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami mau menerima bagian yang terbaik pada hari ini, yaitu firman Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your
hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your love is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan Labtes berada. Mari kita satukan hati, berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami semua umat Tuhan siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Love Church dimanapun berada, mari kita masing-masing boleh mengambil kitab dan membukanya bersama-sama dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun, itu adalah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Ditulis demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, atau dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang ke-11 yang terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan Love Church, pada pagi hari ini, sesuai dengan Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai 11, saya beri tema yaitu pondasi rohani yang kuat. Pondasi rohani yang kuat. Bapak Ibu, di dalam dunia ini begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan ujian demi ujian. Kapan saja, di mana saja bisa menerpa setiap kehidupan saudara dan saya. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua pasti menghadapi ujian demi ujian. Dan ujian itu kapan saja dan di mana saja bisa menerpa setiap orang, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau hidup di dalam Tuhan mulus seluruh hidup. Jangan pernah berpikir kalau hidup di dalam Tuhan kita pasti aman-aman saja. Jangan pernah berpikir kalau kita di dalam Tuhan pasti kita menjadi orang-orang yang tidak ada masalah dan persoalan. Tapi justru semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin banyak tantangan dalam hidup ini. Semakin banyak ujian dalam hidup ini. Semakin banyak tekanan dalam hidup ini. Maka di tengah-tengah kondisi seperti ini, ketika kita hidup di dunia ini, kita perlu pondasi rohani yang kuat.
Kita perlu pondasi rohani yang kuat. Jangankan kita sebagai manusia, Yesus saja dari dari konteks pembacaan firman Tuhan Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus mengalami cobaan, Yesus mengalami ujian, Yesus dicobai oleh si pencoba yang namanya iblis, yang namanya setan, datang mencobai Yesus. Kalau Yesus saja dicobai, apalagi saudara dan saya. Hari-hari pasti kita mengalami cobaan demi cobaan, tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Karena itu, di tengah-tengah dunia ini kita perlu pondasi rohani yang kuat. Bagaimana kita bisa memiliki pondasi rohani yang kuat dalam hidup ini? Saya catat ada beberapa poin dari konteks Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki pondasi rohani yang kuat. 1. Dalam ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Kalau di dalam Lukas dikatakan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini untuk Yesus. Coba kalau Naftali yang dicobai Yesus, yang dicobai iblis. Saya bisa berkata begini. Saya bisa berkata, jangankan roti, engkau pun saya bisa ubah jadi roti. Untuk Yesus orangnya rendah hati, tidak seperti Naftali. Roti saya bisa ubah dari batu menjadi roti. Apalagi kau, saya bisa ubah jadi roti dan saya bisa makan langsung. Yesus tidak pernah seperti itu. Yesus, dia selalu kembali kepada firman. Dia berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jawaban dari si Yesus ini adalah jawaban yang bijaksana. Luar biasa. Nah, jadi poin yang ke-1 ini Bapak Ibu, agar supaya kita memiliki pondasi rohani yang kuat, kita harus menjaga hati yang mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Ya Bapak Ibu, kalau saudara mau memiliki pondasi rohani yang kuat, poin yang pertama, kita harus menjaga hati kita mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Yesus bisa menang dari pencobaan ini karena Yesus mencintai Allah dan menjaga kebenarannya lebih dari apapun. Sehingga Yesus bisa menang.
cobaan bertubi-tubi datang kepada Yesus. Tapi Yesus tidak tergeletak. Yesus tidak jatuh dalam cobaan ini. Kenapa? Karena Yesus menjaga hati dalam mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Sehingga yang keluar dari mulut pun dia berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menjadi sebuah pembelajaran untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam keluarga. Pasti akan ada banyak ujian, tekanan, masalah, persoalan. Tetapi kita harus back to Bible. Kita harus kembali kepada firman. Apa yang dikatakan firman? Ini penting sekali. Untuk kita boleh dapat hidup mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Kalau kita mau memiliki pondasi rohani yang kuat. Ini penting. Yesus bisa menang karena Yesus mencintai Bapa dan kebenarannya lebih dari apapun. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Love Church, bahkan jemaat Tuhan di luar dari gereja Love Church yang menyaksikan program ini, mari kita tetap menjaga hati kita terus mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Sehingga kita menjadi kokoh, menjadi kuat dalam menghadapi segala persoalan hidup. Supaya dalam hidup ini kita bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terus kita akan alami dalam hidup ini. Mujizat demi mujizat kita akan alami dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita menjadi menang. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kita akan lebih daripada pemenang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pondasi rohani yang kuat? Ayat yang kelima dikatakan, kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki pondasi rohani yang kuat dalam hidup ini? Yang kedua, memiliki sikap hati yang bebas dari ambisi dan arogansi. Kita harus menjaga hati kita bebas dari ambisi maupun arogansi, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dalam hal ini Yesus, dia bisa karena dia anak Allah. Dia bisa mempertahankan kealahannya. Dengan ambisinya dia bisa melakukannya. Tapi itu dia tidak lakukan dalam hidupnya. Karena dia memiliki sikap hati yang bebas dari ambisi maupun arogansi. Apa itu ambisi?
Ambisi akan membuat seseorang rela melakukan apapun dan memanipulasi siapapun demi untuk mewujudkan ambisinya. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah ambisi, dia akan menghalalkan segala cara. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli apa kata Tuhan. Dia menghalalkan segala cara. Itu sebabnya kalau orang-orang yang bekerja dengan orang-orang yang ambisi, orang-orang yang ambisi ini akan selalu bermasalah. Dia akan menjadi troublemaker dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, baik di dunia politik, baik di perusahaan, baik di perdagangan, baik di bisnis, dimanapun, bahkan dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan. Kalau ada orang-orang yang memiliki roh ambisius, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Tidak peduli. Makanya ambisi akan membuat seseorang rela melakukan apapun dan memanipulasi siapapun demi untuk mewujudkan ambisinya. Jemaat Tuhan Love Church, dimanapun saudara berada, jadilah terang Kristus. Sehingga saudara dimanapun berada, jadi panutan, jadi contoh, jadi figur, agar supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Apa itu arogansi? Arogansi hanya membuat hati seseorang jadi tertutup terhadap koreksi dan teguran. Jadi kalau orang sudah sombong, orang sudah arogansi, Bapak Ibu, teguran dia enggak terima. Dia enggak bisa terima kalau seseorang menegur dia. Dia enggak mau dikoreksi. Dimanapun, dia akan selalu merasa dirinya lebih benar daripada siapapun. Dan tidak akan pernah merasa bersalah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki roh arogansi. Yang tidak mau ditegur, yang tidak mau dikoreksi, yang tidak mau dituntun, yang tidak mau diarahkan, bahkan tidak mau diatur. Karena itu jemaat Tuhan Love Church yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bebas dari ambisi maupun arogansi. Supaya hidup kita dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, kita betul-betul jadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Kristus. Ini penting sekali. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua adalah memiliki sikap hati yang bebas dari ambisi dan arogansi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pondasi rohani yang kuat? Memiliki ketetapan hati yang terus melangkah dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Kita harus memiliki ketetapan hati yang terus melangkah dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Yesus menjadi contoh dalam hidup saudara dan saya. Dia memiliki hati yang terus melangkah dalam destiny Tuhan. Destiny Bapa Sorgawi. Tujuan ilahi yang sudah Bapa taruh dalam hidupnya.
Sehingga Yesus berketetapan hati untuk terus melangkah dalam destiny ilahi yang sudah Tuhan, yang sudah Bapa tetapkan dalam hidupnya. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saat seseorang mulai memiliki berbagai pengalaman supranatural dan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, maka akan ada banyak penawaran dan iming-iming yang berdatangan. Tetapi tidak semua kesempatan dan peluang yang datang berasal dari Tuhan. Kenali terlebih dahulu destiny atau tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan memiliki ketetapan hati untuk terus melangkah di dalamnya. Tidak peduli apapun yang akan kita alami. Bahkan tidak peduli apapun jenis penawaran yang mungkin lebih menjanjikan akan datang kepada kita. Berbagai pengalaman rohani yang akan kita alami ketika mata rohani kita mulai berfungsi sepenuhnya dalam bentuk kedaulatan daripada Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus melangkah sesuai dengan destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Saya sangat diberkati senantiasa lewat gembala kita Bapak Ibu. Ketika dia dipanggil Tuhan dari seorang pilot dan meninggalkan jabatannya, meninggalkan tugasnya sebagai seorang pilot, lalu kemudian menjadi orang yang full time dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Dengan gaji yang sekian juta dia tinggalkan, peluang-peluang dalam pekerjaannya dia tinggalkan, lalu dia mengikuti Tuhan dengan 100%, melayani Tuhan 100%, terjun dalam dala-dala Tuhan dan melayani Tuhan. Dan di tengah-tengah pelayanan, begitu banyak penawaran-penawaran yang datang kepada dia. Begitu banyak iming-iming yang sangat menjanjikan datang kepada dia. Tapi beliau tidak sedikit pun menerima tawaran-tawaran tersebut. Karena beliau memiliki sikap hati yang terus melangkah sesuai dengan destinasi yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya. Ini luar biasa. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Makanya saya secara pribadi banyak belajar dari Pak Gembala, Pak Sipki Priyatalna. Sosok seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, melangkah seturut dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Panggilan yang mulia, panggilan yang memang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga beliau dalam pelayanan, dia sebagai pengajar, dia sebagai seorang dosen, dia sebagai seorang pengajar, dia sebagai seorang pengkhotbah, dia sebagai seorang penginjil, dimanapun Tuhan utus, kapanpun, dimanapun beliau selalu siap untuk melayani. Karena dia ingin mewujudkan destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Apa destiny dalam hidup saudara? Apa destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita semua? Khususnya dalam kehidupan jemaat Tuhan Love Church. Lakukan seturut dengan apa yang sudah Tuhan destinikan dalam hidup saudara, yang sudah Tuhan panggil dalam hidup saudara. Jalani, meskipun apapun tantangan, masalah apapun yang akan terjadi, jangan pernah menyerah dan mundur daripada pekerjaan Tuhan.
tetap melangkah sesuai dengan destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan kita perlu banyak belajar dari gembala kita, Pak Sipki Priatelna. Begitu banyak penawaran-penawaran yang datang kepada dia. Tapi dia tidak sedikit pun mau meninggalkan pekerjaan Tuhan dan mengikuti tawaran-tawaran yang lain. Dia tetap pada prinsip mengikuti panggilan Tuhan. Sekalipun dengan tawaran gaji yang besar, ratusan juta bahkan miliar, tapi dia tidak mudah terpengaruh dengan itu. Makanya kita terus berdoa buat gembala kita. Kita terus berdoa buat gembala kita, ibu gembala kita, dan semua keluarga gembala kita, agar supaya destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya, dia terus melangkah di dalamnya. Agar di balik kehidupan gembala kita, di balik kehidupan keluarga gembala kita, Yesus dimuliakan. Amin. Ini penting sekali dalam hidup ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari. Yesus sudah memberikan contoh itu dalam hidup setiap kita. Bahwa sekalipun ada iming-iming yang datang kepada Yesus, iblis berkata, jikalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan kerajaan dunia ini. Aku akan memberikan dengan segala kekayaan ini. Tapi Yesus sedikit pun tidak mendengarkan penawaran ataupun iming-iming dari si iblis ini, si pencoba ini. Dia tidak terpengaruh karena Yesus tetap memiliki sikap untuk terus melangkah dalam destiny yang sudah Bapa tetapkan dalam hidupnya. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, Bapak Ibu. Yesus melangkah sesuai dengan destiny yang Bapa sudah tentukan dalam hidupnya. Makanya sampai akhir dari semua pengorbanan Yesus, dia berkata, tetelestai. Dia sudah berkorban, menyelesaikan semua visi dari Bapa di sorga. Makanya Alkitab berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikannya. Ini penting dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, dikatakan, dan terus memiliki sikap hati yang rela dan dengan tulus ingin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Dia ingin menjadi berkat untuk menyelamatkan dunia ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita punya panggilan masing-masing dalam hidup ini. Saudara punya panggilan seperti apa? Jalani sesuai dengan destiny Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupmu. Sama seperti saya katakan tadi, gembala sebagai contoh dalam hidup kita, bahwa dia menjalani, melangkah sesuai dengan destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup gembala kita. Kita pun punya destiny masing-masing, tapi kita menjalani semua itu, semua di bawah kehendak Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, kita menjadi berkat bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita harus memiliki sikap hati yang rela dan tulus melayani orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting sekali. Dan kita boleh melihat waktu gembala kita memutuskan untuk memilih terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan taruh dalam hidupnya ada beban untuk anak-anak, ada beban untuk generasi bangsa ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan berbagai upaya, dia memperjuangkan membawa anak-anak. Kebanyakan dari Papua Bapak Ibu. Dia bawa anak-anak Papua dari pedalaman-pedalaman, dari daerah-daerah terpencil, di mana tidak ada pendidikan untuk bisa
sekolah, dia bawa dan sekolahkan di Jakarta. Dan sekarang ada sekolah yang sudah resmi dibuka di Parung Panjang, namanya Love School. Dan di sana anak-anak begitu banyak yang sekolah di sana, termasuk anak-anak dari Papua juga ada di sana. Karena beliau punya hati untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dan beliau selalu berkata, jangan kita bersungut-sungut dan menyerang bahkan marah kepada pemerintah. Tapi sekecil apapun kita harus berbuat demi kemajuan bangsa ini. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Dan inilah yang Tuhan taruh dalam hidup gembala kita. Dan karena itu Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya gembala kita tetap kuat untuk dapat mewujudkan visi misi Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya, agar supaya gembala kita dapat melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya di dunia ini. Sehingga di balik kehidupan gembala kita, sekolah yang dibangun, gereja yang Tuhan percayakan, jemaat Tuhan yang ada, terus mempermuliakan Tuhan. Ini penting. Dan saya simpulkan dari tema khotbah pada hari ini, memiliki fondasi rohani yang kuat. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang mencintai Tuhan dan kebenarannya lebih dari apapun. Kedua, kita harus memiliki sikap hati yang bebas dari ambisi maupun arogansi, supaya hidup kita benar-benar mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap hati yang terus melangkah sesuai dengan destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap hati yang rela dan tulus untuk melayani orang lain. Sebagaimana di gereja kita, di yayasan kita, setiap bulan selalu melakukan mission care, pelayanan, memberikan sembako-sembako kepada umat-umat yang memerlukan bantuan. Minyak goreng, beras, dan lain-lain. Sebagai bentuk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tukang-tukang bakso, tukang-tukang yang ngumpul sampah, dorong-dorong gerobak, dan lain sebagainya. Melalui pelayanan mission care ini, sudah dapat membantu ribuan orang. Kita terus berdoa supaya mission care ini terus menjadi berkat. Nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, minggu ini. Kami sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh termeterai dalam kehidupan kami masing-masing. Dimanapun kami berada dan menyaksikan program ini, dapat menjadi berkat, nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk gembala kami, keluarga gembala kami, begitu juga Tuhan wakil gembala kami. Tuhan, Engkau memberkati. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan, para pengerja, para pengasuh, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak hort, bahkan juga anak-anak Love School. Tuhan, Engkau memberkati. Dan semua guru-guru yang menjadi pengajar di Love School, Tuhan pun memberkati setiap mereka dan keluarga mereka, rumah tangga mereka, dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, bahkan Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dan juga seluruh Kabinet Indonesia Maju, dan seluruh para gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan
lurah, RT, RW, dari pemerintah pusat sampai daerah-daerah di seluruh tanah air. Tuhan Engkau memberkati. Berikan mereka hikmat-Mu, kebijakan-Mu, agar mereka mampu memimpin roda pemerintahan ini setoro dengan kehendak dan rencana Tuhan, agar Indonesia mengalami kemajuan ekonomi, mengalami kemajuan dalam perdagangan, mengalami kemajuan dalam dunia politik, mengalami kemajuan dalam berbagai hal, supaya terus Indonesia ini menjadi maju sesuai dengan visi misi dari bangsa kami ini. Indonesia maju. Makasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga untuk Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini sebagai WL singer, bahkan Tuhan showman, bahkan Tuhan kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang lain. Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya jeripaya dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Arahkan hatimu, arahkan tanganmu, dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.